Bau pendingin ruangan mobil mewah yang baru saja ia beli bulan lalu seharusnya menenangkan. Tetapi bagi Anjani, aroma itu terasa mencekik. Ia mematikan mesin dan menyandarkan kepalanya sejenak di kemudi yang berlapis kulit. Di luar sana, gerbang otomatis rumahnya yang menjulang tinggi sudah terbuka, memperlihatkan fasad bangunan modern minimalis yang menjadi sampul majalah properti ternama. Rumah itu adalah piala kemenangannya, bukti dari semua kerja keras, lembur, dan rapat tanpa akhir yang ia lalui. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Sebuah surga yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Namun setiap kali ia melewati gerbang itu, dadanya terasa sesak, seolah memasuki sangkar emas yang indah namun dingin. Ia melangkah keluar dari mobil. Heels mahalnya beradu dengan lantai garasi yang bersih mengkilap. Suara itu menggema di keheningan, satu-satunya penanda kehadirannya. Di dalam rumah, ia sudah bisa menebak pemandangan apa yang akan menyambutnya. Dan benar saja, di ruang keluarga yang luas dengan sofa seharga mobil kota, Bima, suaminya, terduduk dengan mata terpaku pada layar televisi raksasa. Suara ledakan dan tembakan dari permainan video yang ia mainkan memenuhi ruangan, kontras dengan keheningan yang Anjani bawa dari luar. Di sekelilingnya, remah-remah keripik kentang dan kaleng minuman bersoda menjadi hiasan di atas meja kopi marmer yang seharusnya steril. Anjani menghela napas, berusaha menekan rasa lelah dan jengkel yang mulai merayap naik. "Aku pulang," sapanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara perang digital di layar. Bima hanya bergumam tanpa menoleh. Jarinya lincah menekan tombol-tombol di stik permainannya. "Oh, udah pulang, sayang," katanya dengan nada datar. Matanya tak bergeser sedikit pun dari layar. Anjani meletakkan tas tangannya di atas meja makan yang kosong. Ia melihat sekeliling. Piring-piring kotor bekas sarapan Bima masih tergeletak di sana. Asisten rumah tangga mereka hanya datang 3 kali seminggu, dan hari ini bukan salah satunya. Anjani yang seharusnya bisa beristirahat, kini harus berhadapan dengan kekacauan kecil yang ditinggalkan suaminya. Ia membuka kulkas 2 pintu yang canggih, mencari sebotol air dingin untuk meredakan tenggorokannya yang kering. "Gimana tadi di kantor?" tanya Bima, masih dari posisi yang sama. Pertanyaan itu terasa seperti formalitas kosong, sebuah skrip yang ia hafal tanpa memahami maknanya. "Seperti biasa, melelahkan. Ada beberapa masalah dengan klien baru," jawab Anjani sambil meneguk airnya. Ia berharap ada pertanyaan lanjutan, mungkin sebuah tawaran untuk memijat bahunya atau sekadar mendengarkan keluh kesahnya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang diisi oleh suara tembakan dari televisi. Setelah beberapa menit yang canggung, Bima akhirnya menekan tombol jeda pada permainannya. Ia memutar tubuhnya di sofa, menatap Anjani dengan senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Anjani. Senyum yang kini terasa lebih seperti alat daripada ungkapan perasaan. "Sayang," panggilnya dengan nada manja. "Aku ada ide bisnis baru nih. Bagus banget prospeknya." Anjani merasakan perutnya sedikit melilit. Ia sudah hafal kalimat pembuka ini. Ini adalah kali kelima dalam setahun terakhir. Ide bisnis yang selalu terdengar cemerlang di awal, namun berakhir tanpa jejak, bersama dengan uang puluhan juta yang ia berikan sebagai modal. "Ide apa lagi, Bim?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap netral. "Investasi di kafe kopi kekinian. Teman aku yang punya. Dia butuh suntikan dana buat buka cabang baru. Untungnya nanti bagi hasil. Aku udah hitung-hitung, dalam 6 bulan juga udah balik modal." Jelasnya dengan semangat yang dibuat-buat. Matanya berbinar. Sebuah pertunjukan yang sudah sangat Anjani kenal. Anjani diam sejenak, menimbang-nimbang. Ia ingin sekali percaya. Ia ingin melihat Bima, suaminya, pria yang ia nikahi 3 tahun lalu karena pesona dan janji-janji manisnya, akhirnya menjadi pria yang bertanggung jawab. Ia rindu pada Bima yang dulu, yang penuh semangat saat mereka baru memulai hubungan, sebelum pria itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dengan alasan mencari jati diri, dan tak pernah bekerja lagi sejak itu. "Berapa yang kamu butuhkan?" tanya Anjani pada akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan.
Wajah Bima langsung cerah. Nggak banyak kok, sayang. Untuk awal, 150 cukuplah. Itu udah termasuk sewa tempat dan alat-alat. Nanti aku yang kelola langsung. Kamu tinggal duduk manis terima hasilnya. Katanya sambil bangkit dan menghampiri Anjani, memeluknya dari belakang dan mengecup pundaknya. 150 juta. Jumlah yang tidak sedikit. Bahkan untuk Anjani. Itu adalah bonus dari proyek besar yang baru saja ia menangkan. Uang yang rencananya akan ia pakai untuk berlibur, untuk sejenak lari dari semua tekanan ini. Tapi melihat wajah Bima yang penuh harap, penolakan terasa sulit diucapkan. Mungkin kali ini berbeda, bisiknya dalam hati. Mungkin kali ini Bima benar-benar serius. Baiklah, kata Anjani akhirnya. Besok aku transfer. Senyum kemenangan terukir di wajah Bima. Ia memeluk Anjani lebih erat. Makasih ya, sayang. Kamu memang istri terbaik di dunia. Aku janji nggak akan ngecewain kamu kali ini. Anjani hanya tersenyum tipis. Janji yang sama, harapan yang sama. Ia hanya bisa berdoa dalam hati semoga kali ini hasilnya berbeda. Saat mereka sedang berbincang, bel pintu berbunyi. Anjani mengerutkan kening. Ia tidak sedang mengharapkan tamu. Bima melepaskan pelukannya dan berlari kecil ke arah pintu. Dari ruang makan, Anjani bisa mendengar suara cerewet yang sangat ia kenal. Loh, kok sepi banget rumah segede ini? Anjani mana? Ibu Ratna, ibu mertuanya, masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dipersilakan. Matanya yang tajam langsung memindai setiap sudut ruangan, seolah sedang melakukan inspeksi. Ia mengenakan gamis berwarna cerah dengan kerudung yang dililit rumit, dan di lengannya tergantung sebuah tas bermerek yang Anjani tahu persis harganya, karena dialah yang membayarnya 2 bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Ada Mama. Kirain siapa? Sapa Anjani, berusaha tersenyum ramah sambil menyalami tangan mertuanya. Ibu Ratna tidak membalas senyumnya. Ia hanya menepuk pelan tangan Anjani. Kamu ini baru pulang kerja? Pantesan rumah kayak kapal pecah. Suaminya nggak diurusin. Katanya dengan nada mengkritik. Matanya melirik ke arah piring kotor di meja makan. Anjani menelan ludah. Iya, Ma. Tadi di jalan macet banget. Bima, kamu udah makan, nak? Tanya Ibu Ratna pada anaknya. Nadanya berubah 180 derajat menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Belum, Ma. Nungguin Anjani masak. Jawab Bima santai. Kembali merebahkan diri di sofa seolah kehadiran ibunya adalah hal yang wajar. Ibu Ratna berdecak. Ya ampun. Anjani, kamu itu istri macam apa? Suami pulang kerja harusnya disambut dengan makanan hangat. Ini malah dibiarin kelaparan. Masak sana cepat. Mama juga lapar. Perintah itu terasa seperti tamparan tak kasat mata. Anjani baru saja pulang dari bekerja selama 10 jam. Otaknya lelah setelah berdebat dengan klien, dan kini ia diperintahkan untuk memasak oleh mertuanya, untuk suaminya yang tidak melakukan apa-apa seharian. Tapi melawan hanya akan memicu perdebatan panjang yang akan dimenangkan oleh Ibu Ratna, dengan Bima sebagai pendukung setianya. Dengan langkah gontai, Anjani menuju dapur. Ia membuka kulkas dan mengeluarkan beberapa bahan makanan. Sambil memotong sayuran, ia bisa mendengar percakapan ibu dan anak itu di ruang keluarga. Mereka tertawa, membahas hal-hal ringan, seolah Anjani tidak ada di sana, seolah keberadaannya hanya sebagai penyedia fasilitas. Setelah hampir 1 jam berkutat di dapur, makanan pun siap. Ia menyajikannya di meja makan, sup ayam, tumis kangkung, dan beberapa potong ayam goreng. Aroma masakan yang lezat memenuhi ruangan. Makanannya sudah siap, kata Anjani. Bima dan Ibu Ratna berjalan ke meja makan. Ibu Ratna duduk dan langsung mengambil sesendok sup. Ia menyeruputnya perlahan, ekspresinya kritis. Sup kamu ini hambar. Kebanyakan air, kurang kaldu. Ayamnya juga agak keras. Kamu nggak pakai bumbu instan, kan? Lebih enak beli di warung langganan Mama. Lebih terasa bumbunya. Komentarnya bertubi-tubi. Anjani hanya diam.
Tangannya yang memegang sendok sedikit gemetar. Ia sudah berusaha memasak yang terbaik di tengah kelelahannya. Kangkungnya juga terlalu matang. Jadi lembek begini. Tambah Ibu Ratna lagi, menusuk-nusuk sayuran di piringnya. Bima, alih-alih membela, justru mengangguk setuju. Iya juga ya. Ma, nggak apa-apa. Sayang, lain kali belajar lagi sama Mama biar jago masaknya. Malam itu, Anjani makan dalam diam. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Seorang pelayan yang performanya sedang dinilai. Surga yang ia bangun dengan susah payah terasa lebih seperti neraka yang indah. Setelah makan malam, ia yang membersihkan semuanya sendiri sementara Bima dan Ibu Ratna kembali menonton televisi. Larut malam, di dalam kamar tidur mereka yang luas dan mewah, Anjani berbaring menatap langit-langit. Bima sudah tertidur pulas di sampingnya. Napasnya teratur. Anjani merasa begitu sendirian. Ia memandangi setiap detail kamarnya. Ranjang mahal, lemari pakaian yang besar, pemandangan kota dari jendela kacanya yang lebar. Semua ini adalah miliknya, hasil keringatnya. Tapi mengapa ia tidak merasakan kebahagiaan? Mengapa ia merasa seperti sedang membayar sangat mahal untuk sebuah ilusi pernikahan? Untuk cinta yang ia sendiri tidak yakin masih ada atau tidak. Malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan serius menyusup ke dalam benaknya. Sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Beberapa hari setelah malam yang menyesakan itu, Anjani mencoba mengabaikan perasaan tidak nyamannya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, berharap rutinitas yang padat bisa menjadi perisai dari masalah di rumah. Uang 150 juta sudah ia transfer ke rekening Bima. Suaminya itu tampak bersemangat selama 2 hari, sibuk menelepon teman-temannya dan membuat rencana di atas kertas. Setelah itu, ia kembali ke habitat aslinya, sofa empuk dan permainan video. Kehadiran Ibu Ratna di rumah tidak lagi bersifat sementara. Ia datang hampir setiap hari, selalu saat Anjani akan berangkat kerja atau baru saja tiba di rumah. Kedatangannya selalu membawa aura kritis yang membuat Anjani merasa serba salah. Hingga suatu pagi di akhir pekan, saat Anjani sedang menikmati kopi paginya di teras belakang, Ibu Ratna datang bersama Bima. Wajah mereka menunjukkan keseriusan yang dibuat-buat. Anjani, ada yang mau Mama bicarakan sama kamu, kata Ibu Ratna, duduk di kursi di seberang Anjani tanpa diundang. Bima berdiri di samping ibunya, seperti seorang pengawal yang siap pasang badan. Anjani meletakkan cangkirnya. Bicara apa, Ma? Ibu Ratna menghela napas panjang, seolah akan menyampaikan berita duka. Mama ini kan sudah tua, ya, di rumah sendirian terus. Bapakmu kan sudah tidak ada. Rasanya sepi. Mama lihat Bima di sini juga sering sendirian kalau kamu kerja. Mama kasihan sama anak mama satu-satunya. Anjani mulai merasakan firasat buruk. Ia melirik ke arah Bima, yang hanya menatapnya dengan ekspresi memelas. Jadi, lanjut Ibu Ratna, Mama pikir, lebih baik Mama pindah ke sini saja. Biar Mama bisa nemenin Bima, ngurusin dia. Biar rumah ini juga ada yang jaga kalau kamu tinggal kerja. Jadi kamu bisa fokus cari uang, nggak usah khawatir sama urusan rumah. Dunia Anjani seolah berhenti berputar sejenak. Pindah ke sini? Tinggal bersama ibu mertuanya yang setiap detik kehadirannya saja sudah menguras energi batinnya? Ini bukan lagi sekadar kunjungan. Ini adalah sebuah invasi permanen. Tapi, Ma, Anjani mencoba mencari kata-kata yang tepat. Rumah Mama kan ada. Lagi pula di sini ada asisten rumah tangga yang bantu-bantu. Halah, asisten rumah tangga itu kerjanya mana benar? Nggak bisa dipercaya. Beda sama sentuhan tangan seorang ibu. Potong Ibu Ratna cepat. Lagi pula, ini kan juga rumah anak Mama. Wajar dong kalau mamanya mau tinggal di sini. Ya kan, Bim? Anjani menatap Bima, mencari pembelaan, secercah dukungan. Tapi yang ia temukan adalah anggukan mantap dari suaminya. Iya, sayang, ide Mama bagus kok. Biar rumah ini jadi lebih hangat, lebih ramai. Kasihan Mama sendirian terus, kata Bima,
Seolah keputusan itu sudah final. Anjani merasa dikhianati. Mereka telah membicarakan ini di belakangnya dan kini menyajikannya sebagai sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia ingin berteriak, ingin menolak mentah-mentah. Tapi melihat tatapan tajam Ibu Ratna dan wajah memelas Bima, lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa mengangguk lemah. Sebuah anggukan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Seminggu kemudian, proses kepindahan itu terjadi. Ibu Ratna tidak hanya membawa beberapa koper pakaian. Ia membawa serta seluruh dunianya. Perabotan-perabotan lama dari rumahnya, foto-foto keluarga besar yang dibingkai dengan mencolok, hingga pernak-pernik yang menurut Anjani norak. Kamar tamu yang tadinya elegan dan minimalis, kini berubah menjadi kamar yang penuh sesak dengan barang-barang Ibu Ratna. Sejak hari pertama Ibu Ratna resmi menjadi penghuni tetap, suasana rumah berubah total. Ia mengambil alih komando. Ia mengatur ulang jadwal kerja asisten rumah tangga, mengubah menu makanan sehari-hari sesuai seleranya, dan yang paling parah, ia mulai mengintervensi ruang pribadi Anjani. Suatu sore, Anjani pulang kerja dan mendapati lukisan abstrak favoritnya yang tergantung di ruang keluarga telah hilang. Di tempatnya kini terpajang sebuah lukisan pemandangan gunung berwarna keemasan yang sangat besar dan, menurut Anjani, sangat kampungan. "Ma, lukisan Anjani di mana?" Tanyanya dengan nada tertahan saat melihat Ibu Ratna sedang menonton sinetron. "Oh, yang gambarnya coret-coretan gak jelas itu? Mama taruh di gudang." "Lukisan kok begitu? Gak ada artinya. Pamali, lebih bagus lukisan ini, membawa hoki, rezeki jadi lancar." Jawab Ibu Ratna tanpa menoleh dari televisi. Anjani merasa darahnya mendidih. Tapi itu lukisan kesukaan Anjani. Ma, Anjani beli mahal di pameran seni. Mahal bukan berarti bagus. Sudah, jangan rewel. Ini demi kebaikan rumah ini juga, katanya enteng. Anjani menoleh pada Bima yang duduk di sebelah ibunya, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Bima hanya mengangkat bahu. "Sudahlah, sayang. Nurut saja sama Mama. Mama kan lebih tahu. Cuma lukisan saja kok diributkan." Anjani terdiam. "Bukan, cuma lukisan. Itu adalah tentang ruangnya, tentang seleranya, tentang identitasnya di dalam rumahnya sendiri yang perlahan-lahan digerogoti. Setiap hari, ada saja perubahan kecil yang terjadi. Vas bunga kesayangannya diganti dengan guci keramik bermotif naga. Tirai abu-abu elegannya diganti dengan gorden berwarna merah marun dengan rumbai-rumbai keemasan. Rumah yang tadinya adalah cerminan dirinya, kini mulai terlihat seperti rumah Ibu Ratna. Puncaknya adalah ketika Ibu Ratna mulai mengundang teman-teman arisannya setiap minggu. Gerombolan ibu-ibu sosialita dengan perhiasan gemerlapan dan suara tawa yang melengking akan memenuhi ruang tamunya. Mereka akan duduk di sofanya, memakan kue yang dipesan menggunakan kartu kredit Anjani, dan membicarakan segala hal. Anjani, sang pemilik rumah, diharapkan untuk ikut nimbrung, tersenyum, dan menyajikan minuman seolah ia adalah tuan rumah yang bahagia. Dalam salah satu acara arisan itu, Anjani yang baru saja keluar dari kamarnya mendengar percakapan Ibu Ratna dengan teman-temannya. "Wah, hebat ya Bu Ratna. Rumahnya megah sekali. Bima sukses sekali ya bisnisnya," puji salah seorang temannya. Anjani berhenti di balik dinding. Telinganya panas. Ibu Ratna tertawa dengan bangga. "Ah, biasa saja. Ini berkat doa saya sebagai ibu. Bima itu dari dulu memang anak yang pintar, berbakti. Dia bilang, 'Mama nggak boleh hidup susah. Mama harus tinggal di istana.' Ya beginilah hasilnya." Tidak ada satu kata pun yang menyebut Anjani. Tidak ada pengakuan bahwa istana itu dibangun di atas keringat dan air mata menantunya. Di mata teman-temannya, Anjani seolah tidak ada. Ia hanyalah istri beruntung yang dinikahi oleh anak yang sukses. Tuntutan finansial pun semakin menjadi-jadi. Tidak lagi berupa permintaan terselubung, tapi sudah menjadi perintah. "Anjani, kalung Mama ini sudah kusam. Modelnya ketinggalan zaman. Belikan yang baru dong di toko langganan Mama." Atau, "Bima,
Mobil kamu itu sudah harus ganti. Masa direktur perusahaan kafenya nanti naik mobil biasa? Malu-maluin. Setiap kali Anjani mencoba untuk menolak dengan halus, mengatakan bahwa pengeluaran sedang banyak, Ibu Ratna akan melancarkan serangan drama. Ia akan menangis, mengatakan Anjani tidak menghargainya sebagai mertua, menuduhnya pelit. Dan Bima, seperti biasa, akan membelanya. Ayolah, sayang. Buat mama senangkan dapat pahala. Bujuknya. Anjani merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia biarkan terpasang di rumahnya sendiri. Ia bekerja dari pagi sampai malam untuk membiayai gaya hidup dua orang pengangguran yang tidak tahu terima kasih. Benalu itu tidak hanya menumpang hidup, tapi juga mulai mengisap sari kehidupan dan kebahagiaan Anjani hingga kering. Suatu malam, Anjani tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, memandangi lampu kota yang berkelip di kejauhan. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Matanya terbelalak melihat tagihan kartu kredit bulan ini. Jumlahnya membengkak 3 kali lipat dari biasanya. Ada transaksi di butik desainer, restoran mewah, bahkan di sebuah dealer mobil untuk uang muka. Ia tahu pasti itu bukan transaksinya. Ia masuk kembali ke kamar dan melihat Bima yang tertidur pulas. Wajahnya tampak damai, tanpa beban. Di saat itulah, rasa cinta yang dulu pernah ada mulai terasa seperti bara api yang padam, menyisakan abu yang dingin dan pahit. Kesabaran Anjani sudah menipis, setipis benang. Ia sadar, jika ia tidak melakukan sesuatu, ia tidak hanya akan kehilangan hartanya, tetapi juga dirinya sendiri. Di dalam keheningan malam itu, di tengah istananya yang terasa seperti penjara, sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam benaknya. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Benalu itu harus dicabut sampai ke akarnya, sebelum mereka menghancurkan pohon yang menopangnya. Rasa dingin dari tagihan kartu kredit itu tidak hilang bahkan setelah berhari-hari. Ia menjalar dari ujung jari Anjani, merambat naik lengannya, dan menetap di dadanya menjadi sebuah gumpalan es yang nyeri. Ia tidak lagi memandang Bima atau Ibu Ratna dengan sisa-sisa harapan. Kini, setiap senyuman mereka, setiap kata manis dari Bima, setiap nasihat dari Ibu Ratna, terasa seperti kepalsuan yang dilapisi gula. Ia menjadi pengamat di rumahnya sendiri, seorang detektif yang mencari kebenaran di antara tumpukan kebohongan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih waspada. Ia tidak lagi protes ketika Ibu Ratna mengganti taplak meja mahalnya dengan taplak sulaman yang norak. Ia hanya tersenyum tipis ketika Bima menceritakan kembali kemajuan, rencana bisnis kafenya. Sebuah cerita fiksi yang detailnya selalu berubah setiap kali ditanyakan. Bima dan Ibu Ratna mengira Anjani akhirnya sudah pasrah, sudah menerima perannya sebagai penyedia dana tanpa banyak tanya. Mereka salah besar. Di dalam diamnya, Anjani sedang mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle. Ia mulai dari hal-hal kecil. Saat Bima sedang asyik bermain game, ia diam-diam memeriksa riwayat pencarian di laptop suaminya. Yang ia temukan bukanlah riset pasar atau daftar pemasok biji kopi, melainkan situs-situs judi online, forum jual-beli mobil sport bekas, dan agen perjalanan mewah yang menawarkan paket liburan ke Eropa. Setiap klik adalah tusukan kecil di hatinya yang sudah babak belur. Uang yang katanya untuk modal usaha, itu menguap di halaman-halaman web yang penuh kemewahan fana. Namun, itu semua masih bukti tidak langsung. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibantah atau diputarbalikan oleh lidah licin Bima dan drama air mata Ibu Ratna. Kesempatan itu datang di hari yang tidak terduga. Siang itu, Anjani mendapat telepon dari kantor yang memberitahukan bahwa rapat penting sore itu dibatalkan. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal, sebuah kemewahan yang jarang ia nikmati. Ia membayangkan bisa berendam air hangat dengan tenang sebelum dua penghuni rumahnya yang lain menyadari kehadirannya. Ia memarkir mobilnya dengan pelan, masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang langsung terhubung ke dapur, berusaha tidak menimbulkan suara. Rumah itu sepi. Ia mengira mereka sedang tidur siang. Anjani meletakkan tasnya dan berjalan pelan menuju kamarnya di lantai atas. Namun, saat melewati ruang kerja pribadinya yang pintunya sedikit terbuka,
Ia mendengar suara tawa dari arah teras belakang yang terhubung dengan ruang kerja itu. Suara Ibu Ratna, renyah dan penuh kemenangan. Kamu itu memang hebat, Bim. Pintar sekali kamu merayu si Anjani itu. Lihat ini, tas baru Mama, edisi terbatas. Kalau bukan karena kartu kreditnya, mana mungkin Mama bisa punya, kata Ibu Ratna. Anjani membeku di tempat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut mereka bisa mendengarnya. Ia menempelkan telinganya lebih dekat ke celah pintu. Terdengar suara Bima tertawa. Jelas dong. Ma. Bima kan anaknya Mama. Dia itu gampang sekali. Ma. Cukup dipuji sedikit. Dibilang istri hebat. Langsung luluh. Apalagi kalau sudah dirayu di tempat tidur. Besoknya minta apa juga pasti dikasih. Dia itu kerja keras banting tulang. Ya kita yang nikmatin hasilnya. Adil, kan? Dada Anjani terasa seperti dihantam palu godam. Gampang sekali. Cukup dipuji sedikit. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Menghapus semua kenangan manis yang pernah ada. Tapi kamu harus hati-hati. Suara Ibu Ratna kembali terdengar. Kali ini lebih serius. Jangan sampai dia tahu soal uang yang kamu pakai buat judi kemarin. Bisa gawat. Dan soal uang muka mobil itu. Bilang saja itu buat sewa ruko kafenya. Dia itu bodoh soal bisnis beginian. Kerjanya cuma di kantor. Mana ngerti dia? Tenang saja. Ma. Semuanya aman. Anjani itu percayanya sama Bima 100%. Sapi perah kita itu nggak akan curiga. Jawab Bima enteng. Sapi perah. Satu kata itu cukup. Satu kata itu merangkum semua perlakuan mereka selama ini. Ia bukan istri, bukan partner, bukan menantu. Ia hanyalah seekor sapi perah yang tugasnya menghasilkan susu tanpa henti untuk mereka minum sepuasnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anjani. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan. Air mata kekecewaan yang sudah mencapai puncaknya. Ia terus mendengarkan, membiarkan setiap kata mereka menjadi racun yang membunuh sisa-sisa perasaannya. Rencana kita selanjutnya apa? Ma. Tanya Bima. Pelan-pelan. Jawab Ibu Ratna. Buat dia makin nyaman sama kita. Buat dia merasa bersalah kalau nggak nurutin kemauan kita. Kalau dia sudah benar-benar takluk, baru kamu jalankan rencana utama. Bujuk dia untuk memasukkan nama kamu di sertifikat rumah ini. Bilang saja sebagai bukti cinta, sebagai jaminan masa depan. Kalau nama kamu sudah ada di situ, kita menang telak, Bim. Mau dia nanti sadar dan marah-marah, dia tidak akan bisa mengusir kita dari istana ini. Ini akan jadi milik kita. Ide Mama memang paling top, seru Bima. Diikuti tawa mereka berdua yang terdengar seperti suara garpu yang digoreskan di atas piring. Anjani sudah mendengar cukup. Ia mundur perlahan dari pintu. Tangannya membekap mulutnya sendiri untuk menahan isakan yang siap meledak. Ia tidak lari ke kamarnya. Dengan langkah gemetar namun penuh tujuan, ia masuk ke dalam kamar mandi tamu di lantai bawah, mengunci pintu, dan menyalakan keran air sekeras mungkin. Di sana, bersandar pada dinding keramik yang dingin, ia membiarkan air matanya mengalir deras. Ia menangis bukan karena patah hati. Ia menangis karena kebodohannya sendiri. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia membiarkan dirinya dimanfaatkan sedemikian rupa? Semua tanda-tanda itu sudah ada. Semua bendera merah sudah berkibar. Tapi ia memilih untuk mengabaikannya demi sebuah ilusi pernikahan yang bahagia. Topeng kebaikan mereka telah terbuka. Di baliknya, ia tidak melihat suami dan mertua, melainkan dua predator yang licik dan serakah. Percakapan tadi adalah bukti yang ia butuhkan. Bukti yang tak terbantahkan, yang terukir langsung di dalam benaknya. Setelah tangisnya reda, yang tersisa adalah kekosongan yang dingin. Cinta, kasih sayang, dan harapan yang pernah ia pupuk untuk Bima kini mati total. Berubah menjadi abu. Dari abu itulah, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah keteguhan yang dingin dan tajam seperti bilah pisau. Ia tidak akan lagi menjadi korban.
Ia tidak akan membiarkan mereka memenangkan permainan ini. Ia membasuh wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya merah dan bengkak, tapi sorotnya berbeda. Sorot mata seorang wanita yang telah dikhianati namun menolak untuk dihancurkan. Ia tidak akan melakukan konfrontasi sekarang. Itu terlalu bodoh, terlalu gegabah. Mereka akan mengelak, memutarbalikkan fakta, dan ia akan kembali terjebak dalam drama mereka. Ia akan memainkan permainan mereka. Ia akan memakai topengnya sendiri. Topeng istri yang patuh dan menantu yang baik. Ia akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka selangkah di depan. Ia akan membiarkan mereka terbuai dalam keserakahan mereka. Sementara itu, di belakang layar, ia akan merancang kehancuran mereka. Ia akan mengumpulkan setiap bukti, setiap transaksi, setiap kebohongan, hingga ia memiliki amunisi yang cukup untuk meledakkan dunia palsu mereka. Anjani keluar dari kamar mandi dengan senyum tipis di wajahnya. Ia berjalan ke teras belakang, di mana Bima dan Ibu Ratna masih bersantai. "Loh, sayang, sudah pulang? Kok nggak ada suaranya?" sapa Bima, sedikit terkejut. "Iya, Mas. Tadi rapat dibatalkan, jadi aku pulang cepat," jawab Anjani dengan suara yang dibuat seramah mungkin. "Wah, lagi santai ya, Ma. Mau Anjani buatkan teh?" Ibu Ratna dan Bima saling berpandangan sejenak, lalu tersenyum. Mereka tidak melihat badai yang tersembunyi di balik senyum menantunya. Mereka hanya melihat sapi perah mereka telah kembali ke kandang, siap untuk diperah lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anjani tidur dengan nyenyak. Karena kini ia tidak lagi tidur dengan harapan, melainkan dengan sebuah rencana. Perubahan dalam diri Anjani begitu halus sehingga Bima dan Ibu Ratna tidak menyadarinya. Di permukaan, Anjani menjadi istri dan menantu idaman versi mereka. Ia tidak lagi banyak bertanya, tidak pernah mengeluh, dan senyumnya selalu terkembang manis. Setiap kali Bima meminta uang untuk keperluan kafenya, ia memberikannya tanpa perdebatan. Setiap kali Ibu Ratna menunjukkan barang yang ia inginkan di majalah, Anjani akan mengangguk dan berkata, "Bagus, Ma. Nanti kita lihat ya." Sikap penurutnya ini membuat Bima dan Ibu Ratna semakin besar kepala. Mereka merasa telah berhasil menaklukkan Anjani sepenuhnya. Mereka pikir, Anjani sudah menerima takdirnya sebagai mesin uang keluarga, dan kini mereka bisa melangkah ke rencana yang lebih besar. Suatu malam saat makan malam, Bima memasang wajah paling serius yang bisa ia ciptakan. Ia meletakkan sendok dan garpunya, menatap Anjani dengan tatapan penuh harapan. Ibu Ratna di sebelahnya berhenti mengunyah, seolah memberikan panggung pada anaknya. "Sayang, mulai Bima. Proyek kafe itu perkembangannya bagus, tapi skalanya terlalu kecil. Aku baru ketemu teman lama. Dia punya proyek yang jauh lebih besar. Ini kesempatan sekali seumur hidup." Anjani mengangkat alisnya, berpura-pura tertarik. "Proyek apa itu, Mas?" "Investasi properti. Dia mau bangun kompleks villa eksklusif di puncak. Lahannya sudah ada, izinnya sedang diurus. Dia butuh beberapa investor besar lagi. Keuntungannya bisa sampai 300% dalam 2 tahun. Jelas Bima, mengulangi kalimat yang sepertinya sudah ia hafal baik-baik. Ibu Ratna menimpali. "Betul, Anjani. Mama sudah lihat proposalnya. Bagus sekali. Ini bisa jadi passive income buat kalian seumur hidup. Nanti kamu nggak perlu kerja terlalu keras lagi." Sebuah kebohongan yang manis. Anjani hampir tertawa mendengarnya. Ia tahu persis, passive income itu hanya akan mengalir ke kantong mereka berdua. "Kedengarannya menarik sekali," kata Anjani dengan nada kagum yang palsu. "Berapa investasi yang dibutuhkan?" Bima berdeham, mempersiapkan diri untuk menyebut angka fantastis. Untuk 1 slot investor, butuh dana 500 juta. Anjani pura-pura tersedak air minumnya. 500 juta? Itu uang yang sangat besar, Mas. "Aku tahu, sayang," kata Bima cepat, meraih tangan Anjani. "Tapi ini sepadan."
Bayangkan, dalam 2 tahun uang kita bisa jadi 1,5 miliar. Aku melakukan ini semua juga untuk masa depan kita. Untuk anak-anak kita nanti. Anak-anak. Senjata pamungkas yang selalu Bima gunakan untuk meluluhkan Anjani. Dulu, kata-kata itu akan membuatnya luluh. Sekarang, kata-kata itu hanya membuatnya mual. Anjani memasang ekspresi berpikir keras. Ia menatap Bima, lalu Ibu Ratna, seolah sedang menimbang semua risiko. Di dalam kepalanya, ia sedang mengagumi betapa serakahnya mereka. Setelah menguras habis uangnya untuk hal-hal sepele, kini mereka mengincar tabungan dan investasinya. Boleh aku lihat proposalnya dulu? Aku ingin pelajari detailnya, kata Anjani, memainkan perannya sebagai istri yang suportif namun tetap hati-hati. Wajah Bima dan Ibu Ratna sempat menegang sejenak, namun mereka segera rileks. Tentu saja, pikir mereka, untuk uang sebesar itu wajar jika Anjani ingin melihat proposal. Besoknya, Bima menyerahkan beberapa lembar kertas yang dijilid seadanya. Isinya penuh dengan kalimat-kalimat bombastis, gambar-gambar villa yang diambil dari internet, dan perhitungan keuntungan yang tidak masuk akal. Tidak ada detail nama perusahaan, tidak ada salinan izin prinsip, tidak ada profil pengembang yang jelas. Proposal itu adalah sebuah lelucon bagi siapapun yang mengerti bisnis, tapi mereka bertaruh pada ketidaktahuan Anjani. Terima kasih, Mas. Aku butuh waktu beberapa hari untuk mempelajarinya dan mungkin bertanya pada konsultan keuanganku, kata Anjani sambil menerima proposal sampah itu dengan senyum. Bima dan Ibu Ratna setuju. Mereka yakin, konsultan keuangan manapun akan tergiur dengan janji keuntungan 300%. Namun, Anjani tidak menghubungi konsultan keuangannya. Ia menghubungi orang lain. Seorang teman lama yang kini bekerja sebagai penyelidik swasta. Ia mengirimkan salinan proposal itu beserta semua informasi yang ia miliki tentang teman lama, Bima yang namanya ia dapatkan dari proposal tersebut. Tolong cek semuanya, Tom. Latar belakang orang ini, perusahaannya, kebenaran proyek ini. Aku mau laporan lengkap secepatnya, kata Anjani di telepon. Sambil menunggu hasil penyelidikan, Anjani terus memainkan sandiwaranya. Ia akan bertanya pada Bima tentang detail-detail proyek itu di meja makan, membuat Bima kelabakan menjawab karena ia sendiri tidak tahu apa-apa. Lokasi persisnya di sebelah mana? Mas? Apa sudah ada analisis dampak lingkungan? Tanyanya, yang dijawab Bima dengan, itu semua urusan teknis, sayang. Kamu nggak perlu pusing. Seminggu kemudian, sebuah email masuk ke ponsel Anjani. Isinya adalah laporan lengkap dari temannya. Anjani membacanya di dalam mobilnya yang terparkir di basement kantor, tempat di mana ia bisa sendirian. Setiap kalimat dalam laporan itu mengkonfirmasi dugaannya. Teman lama, Bima ternyata memiliki catatan penipuan di beberapa kota. Perusahaan yang tercantum di proposal adalah perusahaan fiktif. Alamat kantornya adalah sebuah ruko kosong yang disewakan. Dan proyek villa eksklusif itu tidak pernah ada. Lahan yang fotonya dipajang di proposal adalah tanah milik negara. Laporan itu juga dilengkapi dengan foto-foto Bima dan temannya itu di sebuah showroom mobil mewah seminggu yang lalu, sedang melakukan test drive mobil sport seharga hampir 1 miliar. Ada juga bukti transfer uang muka mobil itu, yang sumbernya dari salah satu kartu kredit tambahan milik Anjani. Semuanya jelas sekarang. 500 juta itu bukanlah investasi. Itu adalah harga sebuah mobil sport untuk Bima dan sisa uangnya untuk mereka habiskan sesuka hati. Anjani menutup email itu. Tangannya tidak gemetar. Ia tidak merasakan sakit hati lagi. Yang ia rasakan adalah ketenangan yang menakutkan. Ia sudah punya semua yang ia butuhkan. Bukti kebohongan, bukti penipuan, bukti niat jahat. Amunisinya sudah penuh. Malam itu, ia pulang dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Ia menghampiri Bima dan Ibu Ratna yang sedang menonton televisi dengan wajah berseri-seri. Mas, aku punya kabar baik, katanya. Mereka berdua langsung menoleh, penuh antisipasi. Aku sudah bicara dengan orang keuanganku. Dan aku sudah pelajari proposalnya.
Aku setuju, kata Anjani dengan mantap. Wajah Bima dan Ibu Ratna langsung bersinar seperti lampu sorot. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Ibu Ratna bahkan sampai memeluk Anjani. Mama tahu kamu memang menantu yang paling pintar dan paling baik. Bima meraih kedua tangan Anjani dan menciumnya. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku janji, kamu tidak akan menyesal. Masa depan kita akan cerah. Aku butuh waktu beberapa hari untuk mencairkan beberapa investasiku. Mungkin akhir pekan ini uangnya sudah siap. Tambah Anjani. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali, kata Bima cepat. Malam itu, rumah mewah itu diisi oleh perayaan kecil. Bima memesan makanan paling mahal, membuka sebotol anggur koleksi Anjani tanpa izin. Mereka tertawa dan bersulang untuk proyek besar mereka, untuk masa depan cerah mereka. Anjani ikut mengangkat gelasnya yang hanya berisi air putih. Ia ikut tersenyum melihat euforia mereka. Ia membiarkan mereka menikmati kemenangan palsu ini. Ia membiarkan mereka terbang setinggi mungkin dalam hayalan mereka. Ia tahu, semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh saat ia memotong sayap mereka. Perangkapnya sudah terpasang. Tali jerat sudah melingkari leher mereka. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu saat yang tepat untuk menariknya. Akhir pekan yang ditunggu-tunggu oleh Bima dan Ibu Ratna tiba dengan langit yang cerah. Bagi mereka, ini adalah akhir pekan penantian sebelum panen besar. Bagi Anjani, ini adalah akhir pekan sebelum eksekusi. Pagi itu, ia dengan sengaja menunjukkan layar ponselnya pada Bima saat mereka sarapan. Di sana, terpampang sebuah gambar tangkapan layar palsu yang telah ia siapkan dengan teliti. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan yang menunjukkan transfer sebesar 500 juta rupiah sedang dalam proses. Dijadwalkan akan masuk rekening Bima pada hari Senin pagi. Transfernya sudah aku proses, Mas, kata Anjani dengan nada santai, seolah ia baru saja membeli perabotan baru. Tapi karena ini akhir pekan dan jumlahnya besar, clearingnya baru selesai hari Senin. Mata Bima nyaris melompat keluar dari rongganya. Ia merebut ponsel Anjani untuk melihat lebih dekat. Senyumnya merekah begitu lebar hingga Anjani bisa melihat semua giginya. Sayang, kamu benar-benar melakukannya. Aduh, terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Serunya, memeluk Anjani dengan erat. Sebuah pelukan yang terasa hampa dan dingin di kulit Anjani. Ibu Ratna, yang mendengar dari meja makan, segera menghampiri. Sudah beres, Bim? Sudah ditransfer? Tanyanya tidak sabar. Bima mengangguk dengan antusias, menunjukkan layar ponsel itu pada ibunya. Wajah Ibu Ratna memerah karena kegirangan. Ia menepuk-nepuk punggung Anjani dengan keras. Nah, begini baru menantu idaman. Tahu cara membahagiakan suami dan mertua. Rezekimu pasti akan ditambah terus sama yang di atas, Anjani. Anjani hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berpikir, rezeki yang sebenarnya adalah terbebas dari kalian berdua. Dengan kepastian uang ratusan juta yang akan segera mendarat di rekening mereka, arogansi Bima dan Ibu Ratna mencapai level tertinggi. Mereka merasa tak tersentuh, seolah dunia berada dalam genggaman mereka. Sore itu, saat mereka bertiga sedang bersantai di ruang keluarga, Ibu Ratna tiba-tiba mendapat sebuah ide cemerlang. Bim, Anjani, katanya dengan nada seorang ratu yang akan mengeluarkan titah. Minggu depan kan Mama ulang tahun. Dan bertepatan dengan kesuksesan besar proyek Bima ini, Mama rasa kita harus mengadakan syukuran. Sebuah pesta besar. Bima langsung setuju. Ide bagus. Kita undang semua kerabat, teman-teman Mama, teman-temanku juga. Kita tunjukkan pada mereka semua kalau kita sekarang sudah sukses besar. Anjani diam, membiarkan mereka terhanyut dalam euforia. Inilah yang ia tunggu. Sebuah panggung. Pesta seperti apa yang Mama inginkan? Tanya Anjani, memainkan perannya dengan sempurna. Mata Ibu Ratna berbinar. Mama mau pesta kebun yang paling mewah.
Pakai catering dari Hotel Bintang 5. Harus ada panggung musik, dekorasi bunga impor di mana-mana. Dan Mama mau semua tamu pakai dress code putih, biar elegan. Kita adakan Sabtu malam depan, di taman belakang rumah ini. Di taman belakang rumahnya. Di ruang pribadinya. Mereka ingin mengubah tempatnya bersantai menjadi panggung kemunafikan mereka. Anjani merasakan amarah dingin merayap di punggungnya. Namun ia menahannya dengan senyum manis. Ide yang bagus sekali. Ma, pasti akan jadi pesta yang tak terlupakan, kata Anjani. Kalau begitu, biar Anjani yang bantu atur. Anjani punya kenalan event organizer yang bagus. Bima dan Ibu Ratna sangat senang. Mereka pikir Anjani begitu suportif karena sudah terbuai oleh janji keuntungan investasi. Mereka menyerahkan segalanya pada Anjani. Tentu saja, dengan kartu kredit Anjani sebagai sumber dananya. Selama seminggu penuh, Anjani menyibukkan diri dengan persiapan pesta. Namun, ia tidak hanya mengatur catering dan dekorasi. Di balik layar, ia sedang menyusun daftar tamunya sendiri. Ia memastikan semua teman sosialita Ibu Ratna yang angkuh itu ada di daftar teratas. Ia mengundang sepupu-sepupu jauh yang selama ini selalu memandangnya sebelah mata, karena ia berasal dari keluarga sederhana. Ia juga secara khusus meminta Bima mengundang teman-teman lamanya, terutama mereka yang tahu persis bahwa Bima tidak pernah bekerja sehari pun setelah menikah. Ia ingin semua saksi mata berkumpul. Ia ingin penonton sebanyak mungkin saat ia nanti menjatuhkan tirai pertunjukan sandiwara ini. Bima dan Ibu Ratna terlalu sibuk memilih pakaian dan membayangkan kemewahan pesta untuk menyadari daftar tamu yang aneh itu. Mereka hanya tahu rumah akan penuh sesak oleh orang-orang yang akan mengagumi kesuksesan mereka. Hari Sabtu pun tiba. Sejak pagi, taman belakang rumah Anjani sudah disulap menjadi lokasi pesta yang luar biasa megah. Tenda-tenda putih elegan didirikan, meja-meja bundar ditutup taplak sutra, dan ribuan bunga lili dan mawar putih menghiasi setiap sudut. Sebuah panggung kecil dengan latar belakang nama Ibu Ratna yang ditulis dengan huruf keemasan berdiri di salah satu sisi. Anjani mengawasi semua persiapan itu dari jendela kamarnya dengan perasaan aneh. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang meninjau medan perang sesaat sebelum pertempuran dimulai. Ia memilih gaunnya dengan hati-hati. Bukan gaun yang paling mahal atau paling mencolok di lemarinya. Ia memilih sebuah gaun terusan berwarna biru tua yang sederhana namun memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Ia menata rambutnya dengan simpel dan memakai riasan tipis. Malam ini, ia tidak ingin terlihat seperti korban yang glamor. Ia ingin terlihat seperti seorang ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Malam menjelang, para tamu mulai berdatangan. Seperti yang sudah diduga, Ibu Ratna dan Bima mengambil posisi di pintu masuk utama, menyambut setiap tamu seolah merekalah sang pemilik istana. Ibu Ratna mengenakan gaun berwarna emas yang gemerlapan, penuh dengan payet, membuatnya terlihat seperti bola disko berjalan. Perhiasan di leher dan tangannya berkilauan. Semua dibeli dengan uang Anjani. Bima berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas putih yang membuatnya tampak seperti seorang pangeran dari negeri dongeng palsu. Anjani membiarkan mereka menikmati momen itu. Ia memilih untuk berbaur dengan para tamu, menyapa beberapa kenalannya dengan senyum tenang. Ia bisa merasakan tatapan mata yang meremehkan dari beberapa kerabat, bisikan-bisikan sinis dari teman-teman Ibu Ratna. Mereka semua melihatnya sebagai wanita beruntung yang menempel pada keluarga kaya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berdiri di atas panggung yang dibangun oleh wanita yang mereka rendahkan itu. Pesta mencapai puncaknya. Musik lembut mengalun. Para pelayan hilir mudik membawa nampan berisi sampanye dan hidangan lezat. Semua orang tertawa dan berbincang, menciptakan dengungan kemewahan yang palsu. Kemudian, pembawa acara naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, tamu-tamu yang terhormat, sekarang tibalah saat yang kita nanti-nantikan. Mari kita sambut bersama wanita yang sedang berulang tahun sekaligus ibunda dari putra kebanggaan kita, Bapak Bima. Inilah dia, Ibu Ratna. Dengan diiringi tepuk tangan, Ibu Ratna berjalan ke atas panggung dengan angkuh. Bima mengikutinya,
berdiri di sisinya dengan senyum bangga. Ibu Ratna mengambil mikrofon. Matanya menyapu seluruh tamu dengan tatapan penuh kemenangan. Anjani berdiri di tengah kerumunan, tidak terlalu jauh dari panggung. Ia menggenggam segelas air putih. Jemarinya terasa dingin. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia tahu, inilah saatnya. Inilah momen yang akan menjadi awal dari segalanya. Pidato Ibu Ratna akan menjadi pelatuk yang ia butuhkan untuk melepaskan semua amarah yang telah ia pendam. Ia menatap lurus ke arah panggung. Matanya terpaku pada wanita yang telah merampas kebahagiaannya. Ia menunggu. Udara malam yang sejuk tiba-tiba terasa berat dan menyesakkan. Semua mata tertuju pada panggung kecil yang bermandikan cahaya, di mana Ibu Ratna berdiri dengan dagu terangkat, menikmati setiap detik perhatian yang ia dapatkan. Ia berdeham pelan ke mikrofon, dan keheningan pun menyelimuti taman itu, hanya menyisakan suara lembut air mancur di kejauhan. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mulainya, suaranya terdengar manis namun penuh keangkuhan. Saya, atas nama keluarga, terutama atas nama putra saya tercinta, Bima, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua di rumah kami ini. Anjani mencengkeram gelasnya lebih erat. Di rumah kami. Kebohongan pertama malam itu. Dan ia tahu itu bukan yang terakhir. Malam ini adalah malam yang sangat spesial. Lanjut Ibu Ratna. Senyumnya semakin lebar. Selain merayakan ulang tahun saya, kami juga ingin mengadakan syukuran atas keberhasilan putra saya, Bima, dalam bisnis barunya. Berkat kerja keras dan kejeniusannya, sebentar lagi ia akan menjadi salah satu pengusaha properti tersukses di negeri ini. Tepuk tangan riuh membahana. Beberapa tamu berseru memuji Bima, yang hanya bisa tersenyum canggung sambil mengangguk-angguk, menikmati pujian atas prestasi yang tidak pernah ada. Anjani menatap lurus ke arah suaminya, melihat betapa nyamannya Bima mengenakan topeng kesuksesan itu. Rasa muak menjalari kerongkongannya. Kemudian, tatapan Ibu Ratna beralih dan menemukan Anjani di tengah kerumunan. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tajam dan merendahkan. Inilah saatnya. Anjani bisa merasakannya. Dan tentu saja, kata Ibu Ratna, nadanya berubah menjadi penuh belas kasihan yang dibuat-buat. Kesuksesan seorang pria tidak akan lengkap tanpa adanya wanita hebat di belakangnya. Karena itu, saya juga mau berterima kasih kepada menantu saya, Anjani. Semua mata kini beralih pada Anjani. Ia merasakan ratusan pasang mata menusuknya. Ia tetap berdiri tegak. Wajahnya tenang. Setiap pria sukses memang butuh istri yang suportif. Lanjut Ibu Ratna, menekankan setiap katanya. Istri yang tahu posisinya. Yang tidak banyak membantah. Dan yang paling penting, istri yang tahu diri. Bahwa semua kemewahan yang ia nikmati saat ini, rumah ini, pesta ini, semuanya, adalah berkat keberuntungan dirinya karena telah menikahi anak saya yang hebat. Penghinaan itu begitu telak, begitu terbuka. Kalimat itu menggantung di udara, meracuni setiap molekul oksigen di sekitarnya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Anjani dengan kasihan, yang lain dengan tatapan mengejek. Ini adalah puncak dari semua penderitaannya. Ia telah direduksi menjadi sekadar aksesori beruntung di depan semua orang yang ia kenal. Cukup sudah. Sesuatu di dalam diri Anjani patah. Bukan semangatnya, tapi rantai kesabaran terakhir yang selama ini membelenggunya. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia meletakkan gelasnya di atas meja terdekat. Ia mulai berjalan ke depan, membelah kerumunan yang secara otomatis memberinya jalan. Langkahnya mantap. Setiap detak heelsnya di atas rumput terdengar seperti dentuman genderang perang. Musik telah berhenti. Bisik-bisik telah senyap. Semua mata terpaku padanya. Ia tiba di depan panggung. Bima menatapnya dengan bingung, sementara Ibu Ratna memandangnya dengan tatapan jengkel, seolah Anjani akan merusak momen keemasannya. Anjani menaiki dua anak tangga panggung, berhadapan langsung dengan ibu mertuanya. Wajah Anjani tidak menunjukkan emosi. Ia menatap mata Ibu Ratna lekat-lekat.
Lalu, dengan sebuah gerakan yang cepat dan tak terduga, tangannya melayang. Plak! Suara tamparan itu begitu keras, menggema melalui mikrofon yang masih menyala. Seluruh taman menahan napas secara kolektif. Ibu Ratna terhuyung ke belakang. Tangannya memegangi pipinya yang memerah. Matanya terbelalak tak percaya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebelum Bima bisa maju, Anjani merebut mikrofon dari tangan Ibu Ratna. Ia berdiri di tengah panggung. Sorot lampu menyorot wajahnya. Ia bukan lagi Anjani yang pendiam dan penurut. Ia adalah seorang ratu yang murka. Suaranya, saat keluar melalui pengeras suara, tidak histeris. Suaranya dingin, tajam, dan penuh dengan kekuatan yang selama ini terpendam. "Pria sukses?" tanyanya. Kata-kata pertamanya ditujukan langsung pada Bima yang membeku di tempat. "Anda semua yang ada di sini. Anda lihat pria yang berdiri di sebelah saya ini? Namanya Bima. Suami saya." Ibunya baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha sukses. "Malam ini, saya ingin memberitahu Anda semua tentang kesuksesan suami saya yang sebenarnya." Anjani berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencengkeram semua orang. "Kesuksesan pertamanya," katanya dengan jelas, "adalah menjadi pengangguran profesional selama 3 tahun penuh sejak kami menikah." Terdengar pekikan kaget dari para tamu. Kesuksesan keduanya adalah menghabiskan uang hasil kerja keras istrinya di situs-situs judi online setiap malam. Bisik-bisik kini berubah menjadi gumaman keras. Teman-teman Bima menundukkan kepala, pura-pura tidak kenal. "Dan kesuksesan terbesarnya yang akan datang," lanjut Anjani, nadanya penuh ironi, "adalah proyek investasi villa fiktif senilai 500 juta rupiah. Sebuah proyek penipuan yang uangnya ia rencanakan untuk membeli sebuah mobil sport baru untuk dirinya sendiri." Bima menjadi pucat pasi. "Anjani, hentikan. Apa yang kamu bicarakan?" serunya panik. "Aku belum selesai," potong Anjani. Matanya berkilat marah. Ia mengeluarkan ponselnya, dengan cepat menyambungkannya ke proyektor yang telah disiapkan event organizer untuk menampilkan foto-foto. Dalam sekejap, di layar besar di belakang panggung, muncul bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Tangkapan layar dari situs judi, laporan dari penyelidik swasta, dan puncaknya, sebuah foto besar yang menunjukkan Bima dan rekan bisnisnya sedang tersenyum lebar di dalam sebuah mobil Ferrari merah di sebuah showroom. Kerumunan tamu meledak dalam keterkejutan. Semua topeng kesopanan telah luntur. Kini yang ada hanyalah cemoohan dan tatapan jijik yang diarahkan pada Bima dan Ibu Ratna. Ibu Ratna, yang telah pulih dari keterkejutannya, mencoba merebut kembali mikrofon sambil berteriak. "Pembohong! Kau menantu tidak tahu diuntung. Durhaka kau!" Anjani dengan mudah menepisnya. Ia menatap lurus ke arah ibu mertuanya yang gemetar karena marah. "Dan Anda?" desisnya ke mikrofon. "Anda yang menyebut saya beruntung? Andalah yang beruntung, karena selama ini saya masih berbaik hati membiarkan Anda dan anak pemalas Anda ini tinggal dan makan gratis di rumah saya." Ia kemudian berbalik, menyapukan pandangannya ke seluruh tamu yang terdiam. Suaranya kembali menggelegar, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Pesta ini," katanya, "diselenggarakan di rumah saya. Dibiayai seluruhnya dengan uang hasil jerih payah saya. Dan ironisnya, pesta ini digunakan untuk merayakan kebohongan yang dirancang oleh 2 orang benalu yang telah saya tampung selama ini." Ia menatap Bima dan Ibu Ratna dengan tatapan dingin yang menusuk. "Dan sekarang, saya nyatakan." Anjani berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Pesta ini sudah selesai." Pernyataan Anjani menggantung di udara seperti vonis hukuman mati. Pesta ini sudah selesai. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bergerak. Para tamu, pembawa acara, para pelayan, semuanya membeku, terperangkap dalam keterkejutan kolektif. Panggung yang tadinya menjadi pusat kemegahan, kini menjadi panggung sandiwara yang paling memalukan. Kemudian, keheningan itu pecah. Bukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh bisikan-bisikan yang menyebar seperti api.
Para tamu saling berpandangan. Wajah mereka campuran antara kaget, iba, dan sebagian besar kenikmatan menyaksikan drama tingkat tinggi. Beberapa orang yang merasa tidak nyaman mulai bergerak perlahan menuju pintu keluar. Tidak ingin terlibat lebih jauh. Ibu Ratna adalah yang pertama sadar dari keterkejutannya. Penghinaan di depan teman-teman sosialitanya adalah pukulan yang tak tertahankan baginya. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah. Matanya menyala-nyala. Perempuan gila, pekiknya. Suaranya melengking tanpa bantuan mikrofon. Ia menerjang maju, berusaha mencakar wajah Anjani. Tidak tahu terima kasih. Setelah semua yang kami berikan padamu. Anjani, yang sudah menduga reaksi ini, dengan tenang melangkah mundur. Bima, yang akhirnya berhasil menggerakkan kakinya yang terasa seperti jeli, menahan ibunya. "Ma, sudah Ma, jangan bikin ribut," katanya panik. Lalu ia menoleh pada Anjani, memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil. "Sayang, sudah dong. Jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan bikin malu keluarga kita di depan semua orang." Anjani menatap suaminya dengan dingin. Mikrofon masih ada di tangannya. Ia mengangkatnya kembali ke bibirnya. Suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru taman. "Malu?" tanyanya. "Rasa malu itu seharusnya milikmu, Bima." Dan satu lagi. Ia berhenti sejenak. Matanya menusuk tepat ke mata Bima. "Keluarga? Kita sudah bukan keluarga lagi." Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Bima terhuyung mundur seolah benar-benar dipukul. Anjani kemudian mengalihkan pandangannya ke arah dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak awal ia sewa untuk berjaga di pintu masuk. Ia telah mengantisipasi kemungkinan ini. "Pak," panggilnya dengan nada memerintah yang tenang namun tegas. "Tolong ke sini sebentar." Kedua petugas itu segera naik ke atas panggung, berdiri di sisi Anjani, menciptakan benteng manusia di antara dirinya dan dua orang yang kini menatapnya dengan kebencian. "Tolong pastikan," kata Anjani kepada para petugas itu. Namun matanya tetap tertuju pada Bima dan Ibu Ratna. "Dua orang ini tidak menyentuh saya. Dan tolong awasi mereka saat mereka mengemasi barang-barang mereka." "Mengemasi barang?" Wajah Bima dan Ibu Ratna berubah dari marah menjadi tidak percaya. "Apa maksudmu?" desis Bima. Anjani tidak menjawabnya. Ia menatap lurus ke arah mereka berdua. Sorot matanya tak terbantahkan. Ia adalah pemilik tempat ini, pemilik hidupnya sendiri, dan malam ini, ia mengambil kembali semuanya. "Ini rumahku," katanya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang berat. "Dibangun dengan uangku, hasil kerja kerasku. Kalian berdua hanya tamu di sini. Dan malam ini, waktu berkunjung kalian sudah habis." Ia mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam tangannya yang elegan. "Kalian punya waktu 1 jam untuk naik ke atas, mengambil semua barang pribadi yang kalian bawa saat pertama kali datang ke rumah ini, dan pergi dari sini. 1 jam. Tidak lebih. Dimulai dari sekarang." Ibu Ratna tertawa histeris. "Mengusir kami? Kamu tidak bisa mengusir kami. Bima ini suamimu. Dan aku ini ibunya, mertuamu. Kamu mau jadi menantu durhaka? Status suami akan segera berakhir. Surat cerai akan sampai di tanganmu minggu depan," jawab Anjani tenang. Tatapannya beralih ke Bima. "Dan status mertua gugur bersamaan dengan itu. Jadi, ya, aku bisa. Dan aku sedang melakukannya." Bima menggelengkan kepalanya. Masih tidak percaya. Ia mencoba taktik terakhirnya. Manipulasi emosional. "Anjani, kumohon. Jangan begini. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi jangan usir aku. Di mana aku harus tinggal? Kita sudah membangun hidup bersama di sini." Rengeknya, suaranya bergetar. "Kamu tidak membangun apa-apa, Bima. Kamu hanya menumpang. Dan sekarang tumpanganmu sudah sampai di tujuan," balas Anjani tanpa ampun. Melihat anaknya gagal, Ibu Ratna mencoba taktik andalannya.
Drama. Ia tiba-tiba terhuyung, memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Aduh, jantungku, sakit sekali. Keluhnya, tubuhnya merosot ke lantai panggung. Kau mau membunuh orang tua, hah? Dasar perempuan kejam. Tidak punya hati. Beberapa tamu yang masih tersisa tampak khawatir. Tapi Anjani tidak bergeming. Ia sudah terlalu sering melihat pertunjukan ini. Drama Anda sudah tidak laku lagi di sini, Bu, katanya datar. Waktu Anda terus berjalan. Sisa 50 menit. Jika Anda butuh ambulans, saya bisa panggilkan. Tapi tujuannya bukan ke rumah sakit, melainkan ke rumah lama Anda, tempat di mana seharusnya Anda berada. Ancaman itu berhasil. Ibu Ratna, menyadari aktingnya sia-sia, berhenti mengerang. Ia menatap Anjani dengan kebencian murni sebelum bangkit berdiri dengan bantuan Bima. Kekalahan terpampang jelas di wajah mereka. Mereka tidak punya senjata lagi untuk melawan. Ayo, Ma, kata Bima pelan. Suaranya serak karena malu. Ia menarik tangan ibunya, menuruni panggung. Di bawah tatapan para tamu yang tersisa dan di bawah pengawalan 2 petugas keamanan, mereka berdua berjalan memasuki rumah. Anjani mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Ia berdiri di ruang tengah, mengawasi saat mereka naik ke lantai 2. Ia bisa mendengar suara pintu dibanting, laci-laci ditarik dengan kasar. Suara kemarahan dan frustrasi. Para tamu yang tersisa akhirnya membubarkan diri satu persatu, meninggalkan Anjani sendirian di tengah kekacauan sisa pesta. Para staf catering dan dekorasi mulai membereskan peralatan mereka dalam keheningan yang canggung. Sesekali melirik ke arah Anjani dengan tatapan campur aduk. Kurang dari 1 jam kemudian, Bima dan Ibu Ratna turun. Mereka masing-masing menyeret 2 koper besar. Wajah mereka kuyu dan penuh amarah. Anjani memperhatikan isi koper mereka. Ia melihat sebuah tas bermerek yang pernah ia belikan untuk Ibu Ratna menyembul keluar. Tunggu, kata Anjani. Suaranya menghentikan langkah mereka. Sudah kubilang, hanya barang-barang yang kalian bawa. Bukan barang-barang yang kubelikan. Ini hadiah. Berarti sudah jadi milikku, bentak Ibu Ratna. Hadiah yang diberikan berdasarkan kebohongan tidak sah, balas Anjani dingin. Tinggalkan semua barang yang kubeli di rumah ini. Tas, perhiasan, jam tangan, semuanya. Kalau tidak, saya akan menyuruh satpam memeriksa koper kalian satu persatu di depan gerbang. Itu adalah penghinaan terakhir. Dengan tangan gemetar karena marah, Ibu Ratna mengeluarkan tas dan beberapa kotak perhiasan dari kopernya, membantingnya ke lantai. Bima juga dengan enggan melepaskan jam tangan mahal dari pergelangan tangannya dan meletakkannya di atas meja. Mereka akhirnya berjalan menuju pintu keluar. Sebuah prosesi yang terasa sangat lambat dan memalukan. Saat melewati Anjani, Bima berhenti sejenak. Kamu akan menyesali ini, Anjani, desisnya. Anjani hanya menatapnya. Penyesalan terbesarku adalah tidak melakukan ini lebih cepat. Mereka pun keluar. Anjani mengikuti mereka sampai ke teras, melihat mereka berjalan gontai menuju gerbang. Ia melihat mobil Bima, sebuah sedan kelas menengah yang juga ia belikan, terparkir di garasi. Kunci mobilnya letakkan di pos satpam, teriaknya. Bima berhenti, mengepalkan tangannya, lalu dengan kasar melempar kunci mobil ke arah pos satpam sebelum akhirnya berjalan keluar gerbang bersama ibunya, menghilang ke dalam kegelapan malam. Gerbang otomatis yang tinggi itu menutup dengan pelan, mengeluarkan suara mendesis yang terasa final. Suara itu seolah menjadi penanda berakhirnya sebuah babak yang panjang dan menyakitkan dalam hidup Anjani. Ia berdiri di sana, di ambang pintu rumahnya, sendirian di tengah sisa-sisa pesta dan puing-puing pernikahannya. Kemenangan ini terasa berat, sepi, namun juga membebaskan. Setelah gerbang tertutup, keheningan yang datang terasa begitu pekat hingga hampir memekakan telinga. Suara musik telah mati. Bisik-bisik para tamu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah Anjani dan rumahnya yang berantakan. Taman belakangnya, yang beberapa jam lalu dipenuhi tawa dan kemewahan palsu,
kini tampak seperti medan perang setelah pertempuran usai. Gelas-gelas kosong, piring-piring kotor, serbet-serbet kusut, dan kelopak-kelopak bunga yang terinjak-injak menjadi saksi bisu drama yang baru saja terjadi. Anjani tidak langsung bergerak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menghirup udara malam yang kini terasa lebih bersih, lebih ringan. Ia berjalan perlahan melintasi taman, kakinya menapaki rumput yang basah oleh embun. Ia melihat ke sekeliling, ke setiap sudut rumah yang kini terasa berbeda. Lebih kosong, namun juga lebih luas. Tidak ada lagi aura pengawasan yang menyesakkan dari Ibu Ratna. Tidak ada lagi bayangan kemalasan Bima yang memenuhi sofanya. Ia masuk ke dalam rumah. Para staf event organizer sedang menyelesaikan pekerjaan mereka, bergerak dalam diam dengan efisiensi profesional. Mereka menghindari kontak mata dengannya, mungkin karena canggung atau takut. Anjani hanya mengangguk pada manajer mereka. Tolong selesaikan semuanya malam ini. Tagihannya kirimkan saja ke email saya besok, katanya dengan suara yang terdengar serak. Setelah mereka semua pergi, sekitar 1 jam kemudian, rumah itu benar-benar menjadi miliknya seutuhnya. Keheningan kini menggema, memantul dari dinding-dinding tinggi dan lantai marmer yang dingin. Anjani berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia masuk ke kamar tamu yang tadinya ditempati Ibu Ratna. Bau parfum mertuanya yang menyengat masih sedikit tertinggal. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk dan membersihkan sisa-sisa kehadiran wanita itu. Ia kemudian naik ke kamarnya. Kamarnya dan Bima. Ia melihat ke sisi ranjang tempat Bima biasa tidur. Kosong. Ia membuka lemari pakaian besar itu. Bagian sisi milik Bima kini lompong, hanya menyisakan beberapa gantungan baju kosong. Untuk sesaat, perasaan aneh menyergapnya. Bukan kesedihan, melainkan sebuah realisasi akan akhir yang begitu nyata. Mimpi pernikahan yang pernah ia dambakan telah resmi mati malam ini. Ada sedikit rasa kehilangan, bukan untuk pria itu, tetapi untuk harapan dan waktu yang telah ia sia-siakan. Namun, perasaan itu cepat berlalu, digantikan oleh gelombang kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat. Anjani tidak mencoba membersihkan rumahnya. Ia terlalu lelah secara fisik dan emosional. Ia hanya melepaskan gaunnya, membiarkannya tergeletak di lantai. Ia melangkah ke kamar mandi dan berdiri di bawah pancuran air panas untuk waktu yang sangat lama. Ia membiarkan air itu membasuh semua sisa-sisa malam ini. Ia menggosok kulitnya seolah ingin menghilangkan semua jejak sentuhan dan kata-kata beracun yang pernah ia terima di rumah ini. Setelah selesai, ia mengenakan piyama katunnya yang paling nyaman. Ia turun ke dapur, melewati ruang makan yang masih berantakan. Ia tidak membuat teh atau kopi. Ia hanya mengambil sebotol air mineral dingin, lalu kembali ke kamarnya. Ia tidak berbaring di ranjang. Ia duduk di kursi dekat jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Lampu-lampu berkelip di kejauhan. Ribuan kehidupan berjalan seperti biasa, tidak menyadari gempa bumi kecil yang baru saja mengguncang dunianya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah ini kembali terasa seperti bentengnya, tempat perlindungannya, bukan sangkar emasnya. Sementara gema keheningan membawa kedamaian bagi Anjani, badai yang sesungguhnya sedang terjadi di luar sana. Bima dan Ibu Ratna, setelah diusir dari gerbang, berdiri di pinggir jalan yang sepi seperti dua orang pengungsi. Kemarahan mereka bercampur dengan kepanikan. Mereka tidak punya mobil. Ponsel Bima baterainya hampir habis. Dengan sisa-sisa harga diri, Bima memesan taksi online. Mereka tidak bisa pulang ke rumah lama Ibu Ratna, karena rumah itu sudah disewakan kepada orang lain setahun yang lalu, sesuatu yang tidak pernah mereka ceritakan pada Anjani. Mereka juga tidak mungkin menumpang di rumah kerabat. Berita tentang penghinaan publik di pesta itu pasti sudah menyebar lebih cepat dari api melalui grup-grup WhatsApp keluarga. Mereka akan disambut dengan cemoohan, bukan simpati. Pilihan mereka satu-satunya adalah sebuah motel melati di pinggiran kota yang bisa mereka bayar dengan sisa uang tunai di dompet Bima. Kontrasnya begitu menyakitkan. Dari kamar mewah dengan spray sutra, kini mereka berada di sebuah ruangan sempit yang berbau apek.
Cat dindingnya mengelupas, dan sprei di ranjangnya terasa kasar dan entah sudah berapa lama tidak diganti. Begitu pintu kamar ditutup, badai di antara mereka pun meledak. "Ini semua salahmu," teriak Ibu Ratna, menunjuk wajah Bima. "Kalau saja kamu bisa jadi laki-laki yang benar. Kalau saja kamu bisa mengendalikan istrimu. Kita tidak akan berakhir di tempat menjijikan ini." "Salahku?" balas Bima, suaranya meninggi. "Ini semua karena keserakahan Mama." "Pesta bodoh itu ide siapa? Memaksa Anjani terus-terusan itu siapa? Mama yang membuatnya muak dan akhirnya meledak." "Aku serakah untuk siapa? Untuk kita juga. Kalau saja rencanaku berhasil, rumah itu sudah jadi milikmu. Tapi gagal. Semuanya gagal total karena Mama tidak bisa menjaga mulut." Perdebatan mereka penuh dengan saling menyalahkan. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau introspeksi diri. Mereka seperti dua parasit yang baru saja kehilangan inangnya, dan kini saling serang karena kelaparan. Setelah lelah berteriak, mereka berdua terdiam. Napas mereka memburu. Keheningan di antara mereka terasa lebih menyesakkan daripada keheningan di rumah Anjani. Di tengah keheningan itu, kenyataan yang mengerikan mulai merayap masuk. Bima mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dengan tangan gemetar. Saldonya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Kartu kreditnya, yang merupakan kartu tambahan dari Anjani, sudah pasti akan diblokir besok pagi. Mereka terdampar. Tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa uang, dan dengan reputasi yang hancur lebur. Malam itu, dua dunia yang kontras tercipta. Di istananya yang sunyi, Anjani akhirnya bisa tidur lelap tanpa mimpi buruk. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya saat ia tertidur. Di motelnya yang kumuh, Bima dan Ibu Ratna duduk di tepi ranjang yang berbeda, tidak bisa tidur, menatap ke dinding kosong, diselimuti oleh ketakutan akan masa depan yang gelap gulita. Badai yang mereka ciptakan akhirnya datang untuk menenggelamkan mereka. Anjani terbangun oleh sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui jendela kamarnya yang besar. Untuk sesaat, ia merasa bingung. Keheningan di rumah begitu total, begitu asing. Biasanya, pada jam segini di hari Minggu, ia sudah bisa mendengar suara televisi dari lantai bawah yang dinyalakan Bima, atau suara ketukan panci dari dapur di mana Ibu Ratna mulai mengomentari cara asisten rumah tangga bekerja. Hari ini, tidak ada suara apapun selain desau angin di pepohonan luar. Lalu ia teringat. Semuanya. Pesta, tamparan, pengusiran. Itu semua bukan mimpi buruk. Ia bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa pegal, dan kepalanya sedikit pusing karena kelelahan emosional. Ia berjalan keluar dari kamar dan melihat ke bawah, ke ruang keluarga yang porak-poranda. Sisa-sisa kemunafikan semalam masih terpampang nyata. Namun, anehnya, melihat kekacauan itu tidak membuatnya stres. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kanvas kosong. Sebuah awal yang baru. Ia tidak meraih sapu atau kantong sampah. Ia berjalan ke ruang kerjanya, menyalakan laptopnya, dan membuka sebuah halaman kosong. Hal pertama yang ia lakukan di hari pertama kebebasannya bukanlah membersihkan rumah, melainkan membuat sebuah rencana. Di halaman itu, ia mulai mengetik sebuah daftar, langkah-langkah untuk hidup baru. Poin pertama dalam daftarnya adalah keamanan. Sebelum jam 9 pagi, seorang tukang kunci sudah berada di depan pintu rumahnya. Anjani menyuruhnya mengganti setiap kunci yang ada di rumah itu. Kunci gerbang, kunci semua pintu luar, bahkan kunci pintu kamarnya sendiri. Saat melihat satu set kunci baru yang berkilauan di tangannya, ia merasakan gelombang keamanan pertama menyelimutinya. Bentengnya kini telah ia kuasai kembali. Langkah kedua adalah finansial. Ia menghabiskan 1 jam berikutnya di telepon dengan pihak bank. Dengan suara tenang dan tegas, ia meminta pemblokiran semua kartu kredit tambahan atas nama Bima. Ia juga memindahkan sebagian besar dana dari rekening bersama yang sesekali ia gunakan untuk keperluan rumah tangga ke rekening pribadinya. Ia membiarkan rekening itu tetap terbuka dengan saldo minimal,
hanya untuk memastikan tidak ada lagi ikatan finansial di antara mereka. Petugas bank di seberang telepon menanyakan beberapa pertanyaan verifikasi, dan Anjani menjawab semuanya tanpa ragu. Setiap "ya" yang ia ucapkan terasa seperti satu lagi belenggu yang terlepas. Langkah ketiga, dan yang paling penting, adalah hukum. Pukul 11 siang, ia sudah duduk di kantor pengacaranya. Seorang wanita cerdas dan tajam bernama Rina. Anjani tidak menangis atau bercerita dengan emosional. Dengan kepala dingin, ia menceritakan semua yang telah terjadi selama 3 tahun pernikahannya, dari manipulasi finansial kecil hingga rencana penipuan besar yang terakhir. Ia menyerahkan sebuah flash disk berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan, salinan laporan penyelidik swasta, tangkapan layar percakapan, dan rincian tagihan kartu kredit. Rina mendengarkan semuanya dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah Anjani selesai, Rina menatapnya dengan kekaguman. "Bu Anjani, Anda lebih kuat dari yang Anda sadari," katanya. "Dengan semua bukti ini, proses perceraian ini akan berjalan mulus. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan alasan penipuan dan eksploitasi ekonomi. Anda tidak perlu khawatir. Semua aset atas nama Anda akan 100% aman." Keluar dari kantor pengacara, Anjani merasa beban terberat di pundaknya telah berpindah tangan ke ahlinya. Ia merasa ringan. Setelah mengurus 3 hal terpenting itu, barulah Anjani mengurus hatinya. Ia menelepon 2 sahabat terbaiknya, Diana dan Sari, yang hubungannya sempat merenggang karena Anjani terlalu sibuk dengan drama rumah tangganya. "Kalian ada waktu makan siang?" tanyanya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman. Saat melihat Anjani berjalan masuk, Diana dan Sari langsung memeluknya erat. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang pesta semalam dari teman-teman mereka yang hadir. "Kami sangat mengkhawatirkanmu," kata Diana. "Kamu tidak apa-apa," tambah Sari. Anjani tersenyum, senyum tulus pertama setelah sekian lama. "Aku lebih dari tidak apa-apa. Aku bebas," katanya. Selama 2 jam berikutnya, Anjani menceritakan segalanya. Kali ini, ia membiarkan dirinya menjadi rapuh. Ia menceritakan tentang rasa sepinya, tentang kebodohannya karena terlalu cinta, tentang rasa sakit saat mendengar percakapan di balik pintu. Sahabat-sahabatnya mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka tidak mengatakan, "Sudah kami bilang," meskipun Anjani tahu mereka pasti pernah memikirkannya. Mereka hanya memegang tangannya, memberinya kekuatan, dan sesekali membuatnya tertawa dengan lelucon-lelucon kecil. Makan siang itu terasa seperti terapi. Ia sadar, ia tidak sendirian. Ia hanya lupa di mana harus mencari dukungan yang tulus. Saat sedang menikmati kopi, ponsel Anjani bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia membukanya, dan ternyata itu adalah Bima, menggunakan nomor baru. Pesannya panjang dan penuh dengan klise penyesalan. "Anjani sayang, aku tahu aku salah besar. Aku minta maaf atas semuanya. Aku terlalu takut dan bodoh. Aku hanya ingin membuatmu bangga. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Mama juga sangat menyesal dan sekarang beliau sedang sakit karena terlalu banyak pikiran. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Kita bisa mulai semuanya dari nol. Aku masih sangat mencintaimu. Tolong balas, sayang." Anjani membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada sedikitpun rasa kasihan atau keraguan di hatinya. Ia bisa melihat manipulasi di setiap kalimatnya. Menyalahkan, rasa takut, membawa-bawa nama ibunya yang sakit, dan tentu saja, janji kosong untuk mulai dari nol. Ia sudah selesai dengan semua itu. Tanpa berpikir 2 kali, ia menekan tombol blokir kontak. Lalu ia melakukan hal yang sama pada nomor Ibu Ratna yang juga ia hafal. Selesai. Tidak ada lagi jalan masuk bagi mereka ke dalam hidupnya. Sore itu, ia pulang ke rumah. Sebuah tim dari jasa kebersihan profesional sudah menunggunya. Ia membiarkan mereka menangani kekacauan di taman dan ruang keluarga. Sementara itu, ia melakukan pembersihannya sendiri. Ia naik ke kamarnya,
mengambil beberapa kotak kardus kosong yang besar. Dengan metodis, ia mulai mengosongkan bagian lemari milik Bima. Ia melipat setiap kemeja, setiap celana, semua pakaian yang pernah ia belikan. Ia mengumpulkan semua sepatu, jam tangan, dan aksesori lain yang tertinggal. Ia tidak melakukannya dengan marah. Ia melakukannya dengan perasaan lega, seolah sedang membersihkan jamur beracun dari rumahnya. Ia juga berkeliling rumah, mengumpulkan semua jejak kehadiran Ibu Ratna. Lukisan gunung keemasan yang norak itu ia turunkan dengan hati-hati. Guci naga, taplak meja sulaman, semua pernak-pernik yang merusak seleranya ia masukkan ke dalam kotak. Ia bahkan mencabut semua sprei di kamar tamu dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Terakhir, ia mengumpulkan semua foto pernikahan mereka. Bingkai-bingkai foto yang tadinya menghiasi meja dan dinding, kini ia lepaskan satu persatu. Ia menatap wajahnya sendiri di foto-foto itu. Wajah seorang wanita yang lebih muda, penuh harapan, namun naif. Ia tidak membenci wanita itu. Ia justru merasa kasihan padanya. Ia memasukkan semua bingkai itu ke dalam kotak terakhir. Malamnya, setelah para petugas kebersihan selesai dan rumahnya kembali bersih dan rapi, ia menelepon sebuah yayasan panti asuhan. Ia menyumbangkan semua pakaian dan barang-barang Bima yang masih layak pakai. Sementara kotak berisi barang-barang Ibu Ratna dan foto-foto pernikahan, ia letakkan di luar untuk diambil oleh truk sampah keesokan paginya. Ia berdiri di tengah ruang keluarganya yang kini terasa lebih luas. Lukisan abstrak kesayangannya sudah kembali tergantung di dinding. Rumah itu kembali bernapas dengan kepribadiannya. Ia lelah, sangat lelah, tapi ini adalah jenis lelah yang memuaskan. Seperti lelah setelah menyelesaikan pekerjaan besar. Puing-puing pernikahannya, puing-puing kepercayaan yang hancur, telah ia bersihkan. Kini, di atas tanah yang bersih itu, ia siap untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang benar-benar miliknya. 1 tahun berlalu. Musim berganti, membawa serta angin perubahan yang menyembuhkan. Bagi Anjani, 1 tahun itu adalah periode transformasi. Ia tidak hanya bertahan hidup setelah badai. Ia belajar menari di tengah hujan dan menanam taman baru setelahnya. Proses perceraiannya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan bukti-bukti kuat yang ia miliki, Bima dan pengacaranya tidak punya celah untuk menuntut harta gonogini atau tunjangan apapun. Surat cerai itu akhirnya tiba di tangannya. Selembar kertas yang terasa seperti tiket kebebasan. Ia tidak merayakannya dengan pesta, melainkan dengan sebuah perjalanan solo selama 2 minggu ke Jepang. Sebuah mimpi yang selalu ia tunda karena Bima tidak pernah suka bepergian. Di sana, di antara kuil-kuil yang tenang dan kota-kota yang ramai, ia menemukan kembali dirinya. Ia menemukan kembali Anjani yang pemberani, yang cerdas, yang menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Ia kembali ke Indonesia sebagai wanita yang utuh. Perubahan itu terpancar dalam setiap aspek kehidupannya. Di kantor, ia menjadi pemimpin yang lebih inspiratif. Energi negatif yang selama ini terkuras oleh drama rumah tangganya kini ia salurkan sepenuhnya ke dalam pekerjaan. Ia memimpin sebuah proyek ekspansi perusahaan ke pasar regional, sebuah pencapaian yang membuatnya semakin dihormati di dunianya. Ia tidak lagi bekerja keras untuk membuktikan nilainya pada siapapun, melainkan karena ia mencintai apa yang ia lakukan. Kehidupan pribadinya juga berkembang. Rumahnya yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi pusat kehangatan. Hampir setiap akhir pekan, ia mengundang Diana, Sari, dan teman-teman dekat lainnya untuk makan malam atau sekadar menonton film. Suara tawa yang tulus kini lebih sering terdengar di dalam rumah itu daripada suara bentakan atau keluhan. Ia juga menemukan hobi baru. Taman belakang tempat pesta kemunafikan itu terjadi, kini telah ia ubah menjadi sebuah taman bunga yang indah. Ia menanam mawar, lavender, dan bunga matahari. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia akan menghabiskan waktu di sana, merawat tanamannya. Kegiatan itu memberinya kedamaian. Sebuah metafora tentang bagaimana ia merawat dan menumbuhkan kembali hidupnya dari tanah yang pernah diracuni. Suatu sore,
Saat sedang reuni dengan teman-teman kuliahnya, ia tak sengaja mendengar kabar tentang Bima dan Ibu Ratna. Kabar itu datang dari seorang teman yang sepupunya tinggal di lingkungan yang sama dengan kerabat jauh Bima. Ternyata, setelah diusir, kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Tanpa akses ke uang Anjani dan dengan reputasi yang hancur, tidak ada kerabat yang mau menampung mereka dalam waktu lama. Ibu Ratna terpaksa menjual sisa-sisa perhiasan emas lamanya untuk menyewa sebuah rumah petak kecil di gang yang sempit. Bima, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terpaksa bekerja. Tanpa pengalaman dan keahlian yang memadai, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai staf penjualan di sebuah toko elektronik dengan gaji pas-pasan. Pria yang dulu bermimpi memiliki mobil sport, kini harus naik angkutan umum setiap hari. Mereka berdua, yang terbiasa hidup mewah, kini harus hidup dari bulan ke bulan, seringkali bertengkar hebat karena masalah uang. Mereka tidak berubah. Mereka tetap saling menyalahkan, terjebak dalam lingkaran kepahitan yang mereka ciptakan sendiri. Anjani mendengarkan cerita itu tanpa emosi. Tidak ada rasa puas atau kasihan. Yang ia rasakan hanyalah ketidakpedulian. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Nasib mereka adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, dan ia sudah terlalu sibuk membangun masa depannya untuk menengok ke masa lalu. Malam itu, Anjani pulang setelah menyelesaikan rapat terakhirnya. Ia mengendarai mobilnya dengan tenang, mendengarkan musik jazz yang lembut. Ia melewati gerbang rumahnya, dan lampu taman yang menyala otomatis menyambutnya dengan hangat. Ia masuk ke dalam rumah yang bersih, rapi, dan damai. Ia meletakkan tas dan kunci mobilnya di atas meja. Ia bisa merasakan keheningan, tetapi ini bukan keheningan yang kosong. Ini adalah keheningan yang penuh dengan kedamaian. Ia membuat secangkir teh kamomil kesukaannya, lalu berjalan menuju pintu kaca yang mengarah ke taman belakang. Ia membukanya, dan aroma bunga-bunga yang ia tanam menyambutnya. Langit senja diwarnai dengan sapuan oranye dan ungu yang indah. Ia duduk di kursi rotan yang nyaman, kursi yang sama di mana ia pernah duduk dan merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kini, ia merasa begitu menyatu dengan tempat itu. Ia menyesap tehnya perlahan. Matanya memandangi bunga-bunga yang bergoyang lembut di tiup angin. Disinilah ia sekarang. Seorang wanita yang telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia telah meruntuhkan istana palsu yang dibangun di atas kebohongan, dan membangun kembali istananya sendiri di atas fondasi harga diri, keberanian, dan kemandirian. Sebuah senyum tulus dan damai terkembang di wajahnya. Ia tidak lagi membutuhkan pangeran atau raja untuk merasa lengkap. Ia adalah ratu di istananya sendiri. Dan fajar yang baru di hidupnya terasa begitu cerah dan penuh harapan.